Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para tuan guru, para tokoh, Bapak Haji, Ustadz, dan wabil khusus kepada jajaran pengurus DKM. Semuanya mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan, Allah senantiasa ridhoi, berkahi dan rahmati. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk menyambung kembali kajian kita, kajian Ahad pagi pekan kedua di Masjid Baitul Izzah. Mudah-mudahan Allah catat hadir kita, majelis kita ini sebagai amalan rutin, amalan yang Allah sangat cintai, yaitu amalan yang senantiasa kita jaga rutinitasnya, sehingga apabila kita berhalangan, ada satu uzur, kalau kita tidak bisa hadir, dengan rahmatnya Allah SWT akan catat sebagaimana kita hadir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Ketika seorang hamba sakit atau melakukan safar atau ada uzur yang lain, lalu amalan yang biasa dia lakukan, yang biasa dia hadiri, yang biasa dia rutinkan, kemudian dia tidak bisa hadir, tidak bisa ikut, maka Allah catat sebagaimana kalau dia hadir. Ini adalah salah satu keistimewaan orang yang beristiqomah di dalam beramal, ya kan? Salah satu keistimewaan orang yang sudah merutinkan istiqomah di dalam satu amal, maka apabila ada halangan Allah akan catat sebagaimana dia hadir. Maka insyaallah kita doakan mudah-mudahan semua kita, ya, baik yang hari ini bisa hadir maupun yang tidak, kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan pahala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dengan segala kekurangan, kehilafan, dosa, ya, masih tergolong sebagai umatnya. Kita tercatat sebagai warisan dari umat Nabi Muhammad SAW, agar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Di antara garansi yang beliau sampaikan untuk kita semua umatnya, kata beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah,
semua umatku telah akan menjadi ahli surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, berusaha untuk mengikutiku, maka dialah yang masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, dialah yang enggan, yang tidak mau. Maka insya Allah nggak ada di sini ya. Ada yang enggan nggak? Kita semua kepengen menjadi ahli surga insya Allah ya. Alhamdulillah, kita di pagi yang penuh berkah ini melanjutkan kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya masih bab at-tabarruk bil amakin wal awqat wal asya al fadilah, yaitu mengalap berkah kepada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, atau benda-benda, hal-hal yang diutamakan, yang dianggap istimewa. Secara umum, ketika ada dasar dalilnya, maka dibolehkan. Tempat-tempat yang memang istimewa, seperti ada 3 masjid yang disebutkan ya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu memaksakan untuk melakukan satu rihlah karena diyakini istimewa kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa, atau Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini memang satu tempat yang khusus disebutkan, ada dalilnya. Maka kalau begitu berarti jelas mengalap berkah di sini berarti boleh ya. Dengan keyakinan bahwa kalau sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada masjid yang lain. Begitu juga di Masjidil Nabawi atau Masjidil Aqsa. Atau ada kata Rasulullah SAW, baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari taman surga. Maka ini khusus disebutkan, makanya ada raudhah ya kan. Atau kita kenal multazam ya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah ini yang memang sudah secara khusus dianggap suatu tempat yang istimewa. Kemudian juga benda-benda seperti benda-benda khusus ya kan, seperti Hajar Aswad atau Rukun Yamani dan seterusnya, itu di mana memang ada dasarnya. Makanya ketika Khalifah Umar atau sahabat Umar sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu anhu, akan mencium Hajar Aswad pun beliau sadar bahwa sebetulnya letak keberkahan bukan di benda itu, dalam artian bendanya itu bisa memberikan keberkahan ya, memberikan keistimewaan, bisa menyembuhkan, bisa ini, bukan. Tapi ya, ini adalah sarana untuk bertakarrub sebagaimana dicontohkan oleh baginda. Beliau katakan, wallahi alimtu annaka hajar la tanfa' wa la tadur walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai batu, saya tahu kamu sebetulnya tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak mencium. Jadi ini terkait dengan benda. Waktu-waktu juga seperti itu. Waktu-waktu yang memang dianggap istimewa kayak malam Lailatul Qadar, atau 10 hari terakhir, atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini memang ada dasarnya. Tapi ketika tidak ada dalil yang kuat, maka di situ sifatnya tidak ada dasarnya, atau tidak usah mengambil berkah kepada waktu-waktu, benda-benda atau perkara-perkara yang memang tidak ada dasarnya. Insyaallah ini sudah kita anggap cukup. Ini khulasahnya atau ringkasan dari kajian sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan tentang
Ada satu bab tersendiri sini, raf'ul qubur wa tajsisiha wa israjiha wa bina'il ghuraf wa bina'il masajid 'alaiha wa ibadatullah 'indaha. Jadi ada beberapa yang mungkin penting sekali bagi kita untuk kita ketahui, yaitu meninggikan kuburan, kemudian menyemennya, kemudian memberikan lampu, menyalakan lampu di sekitarnya, kemudian membangun kamar-kamar atau membangun bangunan tertentu di atasnya, kemudian membangun masjid di atasnya, kemudian menyengajakan beribadah di atasnya atau di sekitarnya atau di samping kuburan. Ini bagaimana hal-hal seperti ini? Nah, kita akan bacakan beberapa hadisnya. Pertama, hadis riwayat dari Jundub bin Abdullah. Sami itu saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida inni anhaakum an dzalik, rawahu Muslim. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ya, maksudnya adalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, umatnya baik Bani Israel atau umat-umat sebelumnya, kanu mereka yattakhiduna menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan-kuburan para nabi mereka, wasalihihim dan orang-orang soleh mereka, masajidah sebagai masjid. Maksudnya di sini mereka melakukan ibadah, melakukan pendekatan ibadah-ibadah, kemudian ada yang sampai membangun masjid sekitarnya. Terus kata baginda, ini sesungguhnya anhaakum an dzalik, sesungguhnya saya melarang kalian dari hal itu. Maksudnya umat Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan untuk menjadikan kuburan para nabinya dan orang-orang solehnya untuk dijadikan masjid, jadikan tempat ritual tertentu sebagaimana kita melakukan ibadah di dalam masjid. Ada hadis lain dari riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nasi man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya wa man yattakhidul qubura masajida. Nah, dikatakan dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia-manusia yang buruk, manusia yang jelek, ya, adalah man tudrikus sa'ah, orang yang sampai diberikan kesempatan mendapatkan hari kiamat. Maksudnya sudah saatnya hari kiamat dia masih hidup. Nah, karena kalau orang-orang baik sebelum kiamat pun sudah Allah panggil, sudah wafat terlebih dahulu. Dikatakan sesungguhnya orang-orang buruk diantaranya adalah orang yang mendapati hari kiamat sedangkan mereka masih dalam keadaan hidup. Karena nanti semakin dekat dengan hari kiamat itu kondisinya sudah semakin memburuk kembali, dalam artian orang sudah jauh dari Allah, ya. Bahkan tidak ada lagi orang, mungkin sudah nggak ada orang adzan, nggak ada orang sholat, ya. Sehingga dikatakan di antara orang-orang buruk itu adalah orang yang datang hari kiamat mereka masih hidup. Kemudian termasuk juga di sini waman, dan orang yattakhidul kubur, yang menjadikan kubur masajid. Ini kalau kita lihat hadis ini keras juga, ya, karena menyamakan orang-orang yang buruk nanti yang mendapati hari kiamat masih hidup, kemudian disebutkan, disejajarkan dengan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena identik dengan, ya, kesyirikan, ya, identik dengan khurafat, ya, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan ini sebagai tempat ibadah. Kemudian ada hadis lain dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Kemudian kalau kita baca beberapa hadis, di sini ada
Hadis yang lain ini adalah athar. Ini athar. Athar itu berarti hadis atau bukan. Athar ini adalah perkataan para sahabat, manukila anis sahabah awit tabi'in, sesuatu yang diambil dari sahabat atau tabi'in. Ini perkataan Khalifah Ali. Ala ab'athuka. Jadi beliau mengatakan, oh ini perkataan Nabi Muhammad SAW, berarti hadis juga. Hadis riwayat Muslim, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakannya kepada Ali. Jadi bukan perkataan Ali, tapi perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Ali. Ala ab'athuka ala ma ba'athana alaihi Rasulullah SAW. Ingatlah bahwa saya utus engkau sebagaimana apa yang diutuskan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allah tada'a timthalan illa tomastahu, agar engkau tidak membiarkan satu patung-patung kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyarrafan illa sawaitahu, dan tidaklah engkau mendapatkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Jadi kita lihat di sini beberapa hadis, tapi kita juga mereferen kepada para ulama juga. Karena biasanya kalau kita membaca hadis, biasanya itu hadis itu ternyata banyak. Kadang-kadang ada yang muhimul ikhtilaf, disangka berselisih ya, antara satu hadis dengan yang lain. Ada yang kadang seperti seolah-olah bertentangan. Maka kita serahkan kepada ahlinya. Kalau para ahlinya itu para ulama, dia sudah memahami ayat-ayat, memahami asbabun nuzul, asbabul wurud dari hadis. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian juga memahami penafsirannya, satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat ditafsirkan oleh hadis dan seterusnya. Maka biasanya kita bisa menerima yang sudah jadi. Kalau yang sudah jadi maksudnya apa? Kesimpulan yang sudah diambil, istimbat atau kesimpulan yang sudah diambil oleh para ahli ilmu, oleh para ulama. Di antara yang menjadi tokoh atau menjadi patokan adalah para imam madhab. Pertama, kalau kita perhatikan, yang paling keras terkait dengan larangan ini adalah madhab Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa meninggikan kuburan, kemudian tadi itu larangannya adalah larangan haram. Jadi haram. Kalau haram berarti kalau sampai dilakukan berarti berdosa. Kemudian kalau kita perhatikan pendapat-pendapat mazhab yang lain, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu bukan larangan. Jadi hadis-hadis tadi itu memang semua larangan. Jadi kalau dalam kita kaji usul fikih itu, larangan itu ada yang sifatnya larangan haram, ada yang sifatnya larangan makruh. Begitu juga ada perintah yang sifatnya wajib, ada yang perintah sifatnya sunnah. Ternyata dengan hadis tadi yang semuanya adalah bernada larangan semua, tapi terjadi perbedaan pendapat di dalam menyimpulkan hadis itu. Kalau Imam Malik mengatakan itu memang betul-betul dilarang haram, artinya kita dosa ya. Tadi membuat gundukan dan seterusnya, membuat bangunan di atasnya dan seterusnya kan tadi, maka itu semua adalah larangan haram. Tadi sebutkan meninggikan kubur, menyemennya, kemudian menyalakan lampu, kemudian membangun kamar-kamar di atasnya, kemudian membangun masjid di atasnya dan beribadah, dan itu semua adalah menunjukkan itu semua larang-larang haram. Dan itu sebenarnya yang walaupun di dalam pendapat para imam mazhab ada perbedaan, tapi sebenarnya kalau dilihat dari zahirnya lafal dari hadis-hadis itu memang itu yang lebih kuat. Dan itu yang dipilih oleh Imam Malik. Makanya beliau pernah ada satu perkataan beliau itu ketika melihat orang-orang itu berdatangan
untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW itu beliau itu gelisah. Beliau itu tidak khawatir gitu, khawatir mereka itu tidak paham. Akhirnya nanti malah justru sampai kepada tingkat kesyirikan, ya kan. Jadi beliau tidak senang atau merasa tidak senang. Beliau kan disebutkan Imam Darul Hijrah, yaitu imam di kota Madinah, ya. Maksudnya beliau adalah tokoh yang luar biasa makanya ketika melihat orang-orang berbondong-bondong menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak suka. Beliau mengatakan, bagaimana, la tusru hadhil ummah illa ma qad salaha, la taslu hadhil ummah illa ma qad aslaha awwalahu. Bahasa kitanya, sungguhnya umat ini tidak akan baik kecuali seperti apa yang sudah dulu dibangun dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Artinya kalau kita tidak mau kembali kepada bagaimana para sahabat, para tabi'in di dalam beragama ini, ya umat Islam ini akan mengalami kemunduran. Makanya beliau ketika mendapati para umat Islam ini berbondong-bondong menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW itu beliau merasa tidak sreg, ya kan? Sedangkan para imam madhab yang lain itu juga berpendapat, tapi mereka tidak sampai, larangan ini tidak sampai kepada larangan haram, hanya larangan makruh. Kalau makruh bagaimana? Makruh kalau dalam hukum Islam itu sesuatu apabila dilakukan itu tidak sampai berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu berpahala. Lawan dari sunnah. Jadi kalau makruh itu lawan dari sunnah. Kalau sunnah bila dilakukan dapat pahala, berpahala. Kalau tidak dilakukan ya nggak sampai dosa gitu. Kalau makruh dibalik, kalau ditinggalkan itu dapat pahala, tapi kalau dilakukan tidak sampai dosa. Walihadil hadis sawahidu kathiratun. Ya, dengan hadis ini maka jelas sekali banyak dalil, ya, yang disebutkan di sini yang menunjukkan bahwa ya memang yang lebih kuat, ya, kalau berdasarkan kitab ini memang yang lebih kuat itu adalah dalilnya karena larangan-larangan dan banyak, maka mengarah kepada pendapat Imam Malik. Tapi kita juga tidak bisa mengingkari ternyata pendapat imam yang lain juga menyebutkan di situ hukumnya makruh. Wa makna ittikhadzul kubur masajid, apa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu binaul masajid 'alaiha. Yang dimaksud adalah membangun masjid di atas kuburan atau di sekitarnya. Wa yadkhulu fihi aidan ja'luha makanan lis-shalah wa lam yabni 'alaiha aw yabniha masajid. Wa yadkhulu fihi, dan termasuk di dalamnya itu kategori menjadikan kuburan sebagai masjid, ja'luha makanan lis-shalah, yaitu menjadikan satu tempat walaupun enggak ada bangunan masjidnya tapi sengaja di situ melakukan sholat, melakukan berbagai macam ritual yang dilakukan di masjid di sekitarnya, walau lam yabni 'alaiha, walaupun tidak ada bangunannya. Seperti mamanya orang sholat di situ, sujud di situ, sebagaimana kita sholat sehari-hari di masjid, maka di situ hukumnya adalah sama dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Berbeda kalau kita sholat jenazah, berbeda, ya. Kalau kita mamanya mau menyolatkan mayit yang sudah dikuburkan, itu beda lagi. Kita itu tidak ada ruku, tidak ada sujud situ. Jadi mamanya kita datang ke takziah, kemudian kita telat, ya kan? Sampai di tempat takziah ternyata mayitnya sudah dimakamkan. Bagaimana? Apakah kita bisa menyolatkan? Bisa. Yaitu kita dengan sholat di kuburan. Tapi sholatnya sholat jenazah, bukan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu di situ tidak boleh. Wa yasmalu sholat fihi wa ja'lu fi qiblatil musalli. Termasuk juga
kalau menjadikan masjid itu dijadikannya di depannya, di depan mihrabnya, sehingga kita sholatnya menghadap kubur. Kemudian di dalamnya juga qasdus shalah wa du'a wa dzikr, yaitu membaca zikir, membaca doa, intinya melakukan satu ritual ibadah seperti kalau kita melakukannya di masjid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat kepada kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Ini larangan-larangan tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Saya akan bacakan juga kelanjutan dari ini, banyak pendapat-pendapat yang dituliskan di sini. Intinya tadi kita kasih batasan dulu ya, pendapat ini, hadis-hadis ini memang sudah jelas, tetapi kita juga berreferen juga kepada pendapatnya, Jadi nanti kita tinggal milih. Kama ajma ahlul ilmi ala tahrimi raf'il qubur sawa'un kana raf'uha yaj'aluha turabal qabri murtafian akthar min shibrin aw bi raf'i jawanibil qubri bi tinin aw bi ahjarin aw bi warima wa ala tahrimi iqadil masabih wal anwari indaha. Sebagaimana juga para ahli ilmu bersepakat haramnya meninggikan kuburan, baik itu meninggikan kuburannya itu dengan tanah, gundukan-gundukan yang sampai tingginya melebihi 1 shibr, 1 jengkal, jadi jangan terlalu tinggi, atau meninggikan sekitarnya, sekelilingnya dengan tanah atau sebagainya, atau dengan batu, atau meninggikan dengan lainnya. Termasuk juga diharamkan menyalakan lampu-lampu dan menerangi dengan yang lain. Kemudian juga diharamkan sholat di masjid yang di dalamnya dibangun yang masjid wa yahrumu as-shalah fil masjid alladzi buniya ala qubrin, dan juga haram sholat yang dibangun di atas kubur. Wa qala katsirun minhum butlan hadhihi shalah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan batal. Jadi kalau batal itu beda dengan haram ya. Kalau haram itu berarti sholatnya tetap sah, karena dalam kaidah fikih itu sesuatu ibadah yang dipenuhi syarat rukunnya maka dianggap sah. Tapi kalau dia melanggar secara hukum bukan hukum fikihnya, tapi hukum akhlaknya, tasawufnya, karena melanggar aturan atau sholat pakai pakaian yang hasil mencuri, atau berwudu pakai air mencuri gitu kan, mengatakan itu sholatnya sah, tapi itu haram. Maka di sini orang yang sholat di atas atau di masjid yang di atas kuburan itu, ada yang berpendapat itu haram, berarti sholatnya bisa sah ya kan? Tapi hukumnya haram. Ada yang mengatakan bahkan langsung batal. Kalau batal artinya itu tidak memenuhi syarat. Jadi beda kalau batal itu terkait dengan fikih, tapi kalau haram itu hukum bisa juga lebih luas, termasuk kaitannya dengan akhlak ya. Contoh lain yang paling gampang, kita sholat memakai pakaian hasil mencuri. Maka ketika kita anggap bahwa itu pakaiannya suci, kemudian kita lakukan di tempat yang suci, syarat rukun yang lain juga kita penuhi dan seterusnya, maka itu secara hukum fikih itu dianggap sholatnya sah. Tapi apakah itu dosa? Ya dosa, makanya haram ya. Jadi itu berkonsekuensi, mungkin bukan kepada sah dan tidaknya, itu berkonsekuensi kepada qabul atau mardud, apa ditolak atau diterima ya kan. Orang berhaji ya kan, orang haji ketika rukun hajinya semua dipenuhi syarat rukunnya, maka hajinya sah. Tetapi apakah makbul atau mabrur, ya itu Allah alam ya.
Jadi kalau mabrur itu kaitannya dengan dipenuhi semuanya dari unsur lahiriah, batiniah, baik kaitannya dengan hukum fikihnya maupun hukum tasawufnya, hukum hal-hal yang batiniahnya. Jadi di sini disebutkan juga seperti itu. Ada pendapat bahwa sholat di atas masjid yang di atas kuburan atau sholat di masjid yang di atas kuburan itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan haram. Ya, saya jadi teringat dulu saya punya sahabat. Sahabat ini saya bersahabat dari muda, sekarang sudah wafat. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkannya. Jadi waktu saya masih remaja itu dekat dengan dia. Sama-sama sebagai guru ya, saya juga ngajar, dia juga ngajar. Tiba-tiba saya zaman itu kan tidak mudah ya, belum kayak sekarang ya, nggak punya HP zaman itu kan. Akhirnya terpisahlah itu persahabatan itu, saya nggak lama nggak ketemu dia. Saya juga ya sengaja memang karena nggak seperti sekarang. Tiba-tiba ketemu dia sudah jadi orang hebat dalam artian secara materi ya. Sudah punya mobil, sudah punya rumah yang bagus, sementara saya ya masih jadi pak guru. Ketika ketemu dia bilang, apa kamu, saya tanya, apa kamu sekarang kesibukannya? Wah, saya sekarang jadi orang tua. Jadi orang tua maksudnya dia punya kemampuan untuk tadi orang pada datang minta obat, minta begitu, bukan jadi saya juga nggak tahu kenapa dari mana ilmunya gitu kan. Orang dulunya teman saya gitu sehari-hari. Ternyata kata dia itu suatu ketika dia itu didatangi, ngakunya itu dia datangi sama jin. Didatangi sama jin. Lalu jin ini mengatakan, saya ini dulu adalah khadam dari mbahmu. Dia bilang begitu. Saya ini dulu khadam dari mbahmu. Saya tidak menjadi khadam untuk bapakmu, tapi saya kepada kamu, cucunya. Jadi begitu. Akhirnya wallah alam itu cerita selanjutnya. Intinya setelah itu dia itu punya keistimewaan. Orang banyak yang datang, bisa ngobatin dan seterusnya ya, dalam artian ya kayak dukun gitu ya. Pokoknya bisa melakukan hal-hal yang mungkin dianggap orang itu ini orang tua atau orang nyebutnya alternatif, bukan alternatif itu orang ahli spiritual itu ya. Wah, udah kaya karena banyak yang datang, penjabat apa gitu udah datang. Suatu ketika ketemu lagi dia itu lagi nawarin proposal untuk membangun masjid. Saya udah paham bahwa saya setelah itu ketemu lagi juga saya merasa wah saya udah jangan deket-deket, saya takut nanti ke bawah-bawah ini kan, gitu. Saya paham ini. Saya berpikir bahwa ini ya dekat dengan kesyirikan gitu. Karena dia cerita juga, kamu bagaimana kalau bisa ngobatin itu? Katanya dia ketika ngobatin itu, nanti itu si khodamnya itu datang, dia bilang kepada pasiennya atau kepada orang yang datang, nanti tolong kalau saya bicara kamu catat ya. Kenapa? Karena kalau dia sudah kerasukan itu dia nggak sadar ngomong apa gitu. Nah, saya semakin takut aja, kan? Jadi kalau dia ngobatin ada apa, Pak saya sakit ini atau saya punya hajat ini, kata dia nanti dipanggil lah itu khodam itu, kemudian dia pesan tolong nanti apa yang saya katakan catat ya, karena dia tidak sadar. Lebih ngeri lagi gitu. Suatu ketika tiba-tiba ketemu lagi, dia nawar-nawarin atau lagi pada menawar kayak kalender apa gitu, bikin proposal. Ini Pak saya ini lagi mau bangun masjid. Bangun masjid di mana? Ini bangun masjid di dekat makam kakek saya itu tadi. Jadi dia si khadam ini minta itu atau ada mungkin masukan atau pesan dari khadam si jin ini supaya dia itu membangun masjid dekat kuburan mbahnya tadi yang dulu katanya jadi khadamnya.
Saya pikir kalau dilihat dari lahiriahnya iya kelihatannya bagus ya kan, membangun masjid gitu kan. Di samping memang secara efek di sini ya, kalau ketika kita terlalu bangunnya terlalu dekat, apalagi posisinya kemudian ada di depan kuburan itu, ya jelas ini bertentangan, di sini haram. Tapi yang saya ingin katakan, walaupun masjidnya jauh dari kuburan, saya tahu masjidnya itu agak di sana, kemudian makamnya agak lumayan jauh gitu, nggak ada kaitannya, mungkin ada batasnya gitu, ada batas halaman, terus terus kuburan, terus masjid, jadi ada jeda halamannya gitu. Insya Allah itu sih ya tidak terlalu pengaruh ya, itu bukan dimaksud di sini adalah membangun masjid di atas kuburan ya. Tetapi tetap saja bagi saya ini adalah satu isyarat bagaimana lembutnya, bagaimana halusnya cara setan itu menyesatkan. Cara jin ini menyesatkan karena sebetulnya dia itu membangun masjid itu karena pesanan dari khodamnya itu. Jadi dia berpikir kalau saya nggak mau membangun masjid nanti saya tidak bisa lagi ngobatin dan seterusnya. Wallahu alam, habis itu saya tidak pernah ketemu lagi. Nah, tiba-tiba saya dengar beliau sudah wafat. Insya Allah mudah-mudahan ya, karena beliau saya kenal orang baik dari pesantren, dan insya Allah mudah-mudahan juga sudah paham ya apa-apa yang ini, mudah-mudahan tidak melanggar ya. Tetapi intinya bagi saya itu merupakan satu musibah juga ya. Bagaimana ketika kita tidak paham, ketika didatangi sama khodam atau jin dan seterusnya, kemudian kita muamalah dengan jin, dan itu sangat membahayakan, bisa menyesatkan kita. Makanya para ulama mengatakan ya bermuamalah dengan jin itu tidak boleh, sampai walaupun jin Islam sendiri itu pun kan, sampai dikatakan sebaik-baiknya jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Ya, intinya ini kita jadi ingat ya apa yang kita baca dalam hadis ini, bahwa diantaranya tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Lalu para ulama di sini berpendapat bahwa ketika memang masjid itu dibangun sesudah adanya kuburan dan posisinya dekat, itu jelas itu haram, tidak boleh, dan kita tidak boleh sholat di atasnya. Jadi sudah ada kuburan dulu, kemudian kita bangun masjid, maka tidak boleh. Nah, kemudian begitu juga kalau kita membangun kuburan di dalam masjid. Kalau umpamanya kuburannya yang belakangan, tetapi di dalamnya atau di depan mihrabnya juga hukumnya haram. Tapi kalau umpamanya sekitar, dalam artian di pinggirnya, nah itu disebutkan itu dibolehkan. Nah, ketika memang jaraknya itu dianggap wajar. Ini pendapat-pendapat yang berkembang yang saya baca dari referensi dari kitab-kitab fikih ya, terkait dengan tadi bagaimana membangun masjid di atas kuburan. Saya akan lanjutkan. Wa haka ba'dul ulama minal Hanafiyah wa ghairihim al-ijma' ala annahu la yustahabbu safar min ajli ziyaratil qubur. Ini terkait dengan ziarah kubur ya, ziarah kubur yang sifatnya jauh ya. Di sini tidak disunnahkan, sesungguhnya tidak disunnahkan melakukan safar dalam rangka untuk ziarah kubur. Ya mungkin kaitannya dengan sekarang yang banyak ya dilakukan oleh ziarah Wali Songo dan seterusnya. Ini kalau dilihat di sini sebetulnya memang tidak disunnahkan. Kita disunnahkan ziarah kubur, tapi ya kuburan yang satu yang dekat, dan dimulai dari orang-orang yang kita kenal, kerabat-kerabat kita gitu kan, atau kuburan semuanya, kuburan umat Islam ya secara umum kan. Dalilnya kuntu nahaituk man ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan menziarahinya karena itu bisa mengingatkan
akhirat. Tapi kalau di sini disebutkan sampai melakukan satu safar yang jauh, sementara kita kuburan yang saudara-saudara kita yang dekat atau keluarga kita juga ada, sementara kita pergi safar yang jauh, itu disebutkan tidak disunnahkan. Ya, tidak ada sunnahnya di situ. Fayajibu al muslim alladhi yuridu li nafsi salamah an hadhihi al muharramat allati naha anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ibta'ada anha jami'u salaf hadhihi al ummah ittiba'an minhum lin nabi wa istinaban lima naha anhu. Faman asra ala fi'li syai'in min hadhihi al umur muharramah faqad 'arada nafsahu li 'uqubatillah fid dunya wal akhirah. Sini disebutkan maka wajib bagi seorang muslim yang ingin selamat dan menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan ini untuk menjauhi hal-hal yang tadi. Jadi tadi membangun, meninggikan kubur, kemudian membuat bangunan di atas kuburnya, kemudian juga menyemen kuburnya. Ini disebutkan harus kita tinggalkan. Dan barang siapa yang tetap, artinya barang siapa yang tetap melakukan hal itu dari hal-hal yang diharamkan tadi, maka sungguhnya dia setelah arada nafsahu, dia sungguh telah mendekatkan dirinya atau menginginkan dirinya liuqubatillah, mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang menjauhi dari perkara-perkara ini tadi, hal-hal yang dilarang tadi, menunjukkan bahwa dia itu mencintai Rasulullah SAW. Ya, karena ini bagian dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, itu barangkali mungkin beberapa hal yang terkait dengan larangan meninggikan kubur, larangan membangun di atas kubur, larangan membangun masjid di atas kubur, larangan membuat kamar-kamar, tempat-tempat tertentu di atas kubur, kemudian larangan juga berdoa, beribadah di atas kubur dan seterusnya. Ya, intinya kesimpulannya memang tadi ada yang berpendapat itu haram mutlak, berarti harus kita tinggalkan. Ada yang memang sampai hanya berpendapat makruh. Tapi baik haram maupun makruh, intinya itu adalah larangan yang seharusnya orang muslim itu kita tinggalkan. Baik itu dianggap sebagai larangan yang mengikat, haram, ataupun larangan anjuran harusnya sebaiknya ditinggalkan atau makruh. Itu barangkali yang kita kaji. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tema yang lain. Ini sudah masuk ke bab kedua atau fasal kedua, syirik-syirik kecil, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.